Selamat siang semuanya, Om Swastiastu, salam shalom dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, kita dapat mengadakan presentasi pada hari ini secara online. Presentasi kita hari ini akan membahas tentang Smart Engine, integrasi AIoT, Artificial Intelligence of Things pada mesin diesel untuk pembakaran yang efisien, serta meminimalisir kandungan emisi pada gas buang. Adapun kelompok kami pada siang hari ini yang pertama ada Clara Stikawea dengan NIM akhir 02, Ripka Santika dengan NIM akhir 03, Stefanima Demisinaga dengan NIM akhir 05, Aurelio Maharani dengan NIM akhir 06, Marcelina Limbongbele dengan NIM akhir 08, Gede Mahendra Sastra Adi Wiguna dengan NIM 09, Valentin Rahayu Silalahi dengan NIM akhir 11, Fauzan Gajah dengan NIM akhir 12, Fatma Raulina Silaban dengan NIM akhir 15, dan Niputu Erika Putri Handayani dengan NIM 25. Adapun daftar pembahasan yang akan dibahas pada hari ini, yang pertama adalah latar belakang, kemudian tujuan, tinjauan pustaka, pembahasan, serta kesimpulan. Semakin lama, bumi semakin kotor. Lingkungan manusia semakin memburuk hari demi hari. Banyak faktor yang merusak ekosistem dari alam. Salah satu hal yang merusak alam adalah pencemaran lingkungan yang semakin hari semakin bertambah. Pencemaran udara ini sendiri pun memiliki beberapa faktor yang tidak luput dari manusia itu sendiri. Maka, PBB merancang Sustainable Development Goals atau SDGs yang bertujuan untuk menciptakan dunia yang sejahtera. Mengatasi sumber pencemaran udara yang signifikan menjadi sangat penting. Namun, penggunaan kendaraan bermotor termasuk yang berasal dari mesin diesel sudah menjadi alat transportasi manusia untuk melakukan banyak aktivitas di luar. Penggunaan mesin diesel ini seringkali menghasilkan emisi udara yang tinggi yang dapat berkontribusi terhadap pemanasan global dan perubahan iklim. Banyak teknologi yang semakin dikembangkan menghasilkan bahan bakar yang lebih efisien yang juga akan mendukung pencapaian SDGs terkait kesejahteraan lingkungan. Maka dari itu, penanganan mesin diesel adalah langkah penting untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan yang luas. Pencemaran udara merupakan salah satu tantangan lingkungan terbesar yang dihadapi oleh dunia saat ini, sehingga bumi semakin lama pun semakin rusak. Tujuan dari presentasi ini adalah untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas pembakaran di dalam mesin diesel, menelaah teknologi yang sudah ada yang dapat meningkatkan efisiensi mesin diesel, mengembangkan teknologi injeksi dan pembakaran untuk meningkatkan efisiensi mesin diesel, serta membandingkan performa dan efisiensi antara mesin diesel konvensional dengan mesin diesel yang telah dikembangkan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan tentang tinjauan pustaka. Jadi sini ada mesin diesel. Mesin diesel adalah motor bakar dengan proses pembakaran yang terjadi di dalam mesin itu sendiri atau internal combustion engine, dan pembakaran terjadi karena udara murni dimampatkan atau dikompresi dalam suatu ruang bakar atau silinder sehingga diperoleh udara bertekanan tinggi serta panas yang tinggi. Bersamaan dengan itu, disemprotkan atau dikabutkan bahan bakar sehingga terjadilah pembakaran. Pembakaran yang berupa ledakan akan menghasilkan panas mendadak, naik dan tekanan menjadi tinggi di dalam ruang bakar. Tekanan ini mendorong piston ke bawah yang berlanjut dengan poros engkol berputar. Mesin diesel 4 langkah ialah mesin diesel di mana setiap satu kali proses usaha terjadi 4 kali langkah piston atau 2 kali putaran poros engkol, di mana langkah-langkah tersebut adalah sebagai berikut. Langkah-langkah yang pertama yaitu langkah pengisian atau hisap. Piston bergerak dari TMA ke TMB. TMA itu adalah titik mati atas dari sini oleh perputaran poros engkol dan secara praktis katup masuk terbuka sebelum mulai langkah hisap. Volume di dalam silinder akan bertambah, tekanan turun lebih kecil dari tekanan udara luar atau vakum, menyebabkan udara masuk ke dalam silinder melalui katup hisap. Jadi katup hisap itu dari sebelah kiri yang sini. Lalu kita lanjutkan ke langkah yang kedua, yaitu langkah kompresi.
Piston bergerak dari TMB ke TMA atau dari titik mati bawah ke titik mati atas. Katup masuk dan katup buang akan menutup, katup masuk dan katup buang akan menutup, volume silinder mengecil, dan temperatur dan tekanan udara kompresi akan bertambah. Lalu ada langkah yang ketiga yaitu langkah usaha. Pada akhir langkah kompresi dan setelah terjadi pembakaran spontan, piston untuk kedua kalinya bergerak dari TMA sama seperti pada langkah yang pertama dari titik mati atas ke TMB titik mati bawah. Atau langkah usaha. Tekanan gas di dalam silinder relatif tinggi sehingga piston didorong ke bawah, piston bergerak ke bawah dan ruang di dalam silinder bertambah, tekanan dan temperatur gas akan berkurang dengan cepat. Selanjutnya, ada langkah yang keempat yaitu langkah pembuangan. Sebelum piston mencapai TMB, katup buang terbuka. Katup yang di sebelah kanan adalah katup buang dan katup tersebut terbuka. Sehingga gas pembakaran akan mengalir keluar melalui katup buang menuju saluran selanjutnya ke udara luar. Dengan terbukanya katup buang, sebelum akhir rangka usaha, maka gas bekas akan mengalir keluar. Pada waktu yang bersamaan, piston kembali bergerak menuju TMA atau titik mati atas. Selama langkah buang, katup buang terbuka dan sisa gas bekas akan terdorong keluar oleh desakan piston. Baik, selanjutnya ada mesin diesel common rail. Common rail adalah satu kesatuan penyempurna teknologi mekanis dan teknis utamanya pada mekanisme injection atau sistem saluran solar. Terdiri dari beberapa komponen seperti full tank, full filter, supply pump, high pressure pump, akumulator, injector, katup, pengatur tekanan, berbagai sensor, serta electronic driver control. Berikut adalah gambar skema kerja sistem injeksi common rail. Di sini saya akan menjelaskan satu-satu. Electric fuel pump. Tidak semua kendaraan menggunakan sistem pompa bahan bakar elektrik. Fungsi utamanya adalah memberikan asupan solar pompa utama yang mampu memberikan tekanan sangat tinggi ke rel. Selanjutnya, filter memiliki fungsi yang sangat penting sekali untuk menyaring solar sebelum memasuki pompa dan selanjutnya dikirimkan ke rel dan berakhir di injektor. Lalu, overflow valve clamp yang mengatur kelebihan solar dengan tekanan tinggi untuk dapat kembali ke tangki utama solar. Lalu, ada return manifold mengontrol solar kembali ke tangki utama solar. Selanjutnya, high pressure pump. Pompa solar dengan tekanan sangat tinggi ini merupakan jantung dari sistem common rail direct injection. Ini adalah alat yang dapat meningkatkan pasokan solar sehingga memiliki tekanan yang sangat tinggi. Selanjutnya ada high pressure control valve. Fungsi utamanya adalah mengkontrol tekanan di dalam pompa atau high pressure pump. Selanjutnya ada rail pressure sensor, memonitor tekanan pada sistem rel. Lalu, rel ini adalah terminologi common rail di mana solar dari pompa disalurkan dan disimpan menunggu waktu bukaan injektor yang dikontrol oleh ECU atau ECM untuk selanjutnya disemprotkan ke ruang pembakaran. Selanjutnya ada injectors pada sistem common rail dikontrol oleh ECU atau ECM. Penggunaan injektor yang berkualitas dengan presisi yang sangat tinggi akan menentukan tingkat pengkabutan solar sehingga menjadi butiran yang sangat halus dan sempurna. Lalu yang terakhir ada ECU atau ECM, Engine Control Unit yang mengatur waktu buka tutup injektor serta lamanya waktu buka injektor. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya.
Baik, terima kasih waktunya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang ARL atau Airflow Ratio. Rasio udara bahan bakar untuk mobil yang biasanya dilambangkan sebagai AFR merupakan jumlah rasio campuran udara bahan bakar untuk pembakaran. Rasio ini diukur dengan massa udara dibagi dengan massa bahan bakar. Rasio campuran memiliki dampak signifikan pada berbagai aspek seperti penghematan bahan bakar, kinerja, keandalan, dan pengoperasian mesin secara keseluruhan. Bisa dilihat pada persamaan pertama, yaitu AFR, di mana itu MA dibagi per MF, di mana MA itu merupakan massa udara dibagi dengan MF atau massa bahan bakar. Dan di sampingnya juga ada persamaan kedua, AFR dibagi dengan AFR ideal. Selain itu, juga terdapat jenis-jenis rasio udara bahan bakar. Jenisnya terbagi menjadi 3. Yang pertama, yaitu rasio udara bahan bakar yang kaya. Campuran udara bahan bakar yang kaya mengandung lebih banyak bahan bakar daripada rasio ideal. Rasio ini meskipun menguntungkan, namun juga memiliki kelemahan. Di antaranya yaitu peningkatan daya atau campuran udara ini akan menghasilkan peningkatan daya keluaran. Yang kedua, itu ada penghematan bahan bakar yang buruk. Rasio ini sangat tidak efisien dalam penggunaan bahan bakar. Yang ketiga, itu ada emisi yang lebih tinggi. Penggunaan rasio ini akan menyebabkan peningkatan emisi polutan seperti hidrokarbon dan karbon monoksida. Yang kedua, itu ada rasio udara bahan bakar yang ramping. Rasio ini terdapat campuran udara bahan bakar yang ramping dan mengandung lebih sedikit bahan bakar daripada rasio stoikiometris. Rasio ini juga memiliki kelemahan, di antaranya tenaga yang cepat berkurang atau beban mesin yang lebih tinggi itu akan menghasilkan tenaga yang cepat. Selanjutnya itu ada peningkatan penghematan bahan bakar. Dan yang terakhir itu ada emisi yang dihasilkan itu lebih sedikit. Yang ketiga itu ada rasio udara bahan bakar yang ideal. Campuran udara bahan bakar yang ideal ini adalah campuran bahan bakar yang optimal dan memberikan emisi lebih rendah dan efisiensi yang lebih tinggi dan kinerja seimbang. Selanjutnya, next. Baik, selanjutnya ada komponen-komponen. Dapat dilihat di sini ada berbagai jenis komponen, yaitu yang pertama, itu ada full quality sensor. Sensor atau juga bisa disebut dengan sensor kualitas bahan bakar. Sensor ini bertugas untuk memantau kualitas bahan bakar diesel yang digunakan untuk truk, mesin konstruksi, generator, dan lain sebagainya. Yang kedua, itu ada sensor tekanan bahan bakar. Sensor ini dapat membaca tekanan hingga 150 sampai 250 PSI terhadap bahan bakar dan oli. Selanjutnya, yang ketiga itu ada sensor suhu mesin. Sensor suhu mesin ini bekerja di dalam ECU kendaraan dan mengirimkan tenaga yang diatur ke sensor. Selanjutnya itu ada field quality sensor tekanan manifold atau bisa disebut juga dengan manifold absolute pressure sensor. Sensor ini digunakan dalam sistem kontrol elektronik mesin pembakaran internal. Berikutnya itu ada sensor aliran massa udara.
atau mass airflow sensor. Dapat dilihat pada gambar. Berikutnya itu ada sensor oksigen, di mana sensor oksigen ini mengukur kadar oksigen dalam gas buang yang keluar dari mesin untuk mengontrol emisi kendaraan. Next. Baik, selanjutnya itu komponen-komponen lain. Di antaranya itu sensor detonasi atau NOx sensor. Sensor ini berfungsi untuk mendeteksi ketukan atau getaran tidak wajar yang terjadi pada saat pembakaran selama mesin beroperasi. Berikutnya itu ada sensor kecepatan putaran mesin. Sensor ini bekerja dengan mendeteksi kecepatan putaran poros engkol yang merupakan parameter utama bagi unit kontrol mesin untuk menentukan berbagai faktor seperti waktu pengapian, waktu injeksi bahan bakar, dan fungsi mesin lainnya. Berikutnya itu ada sensor kelembaban udara. Sensor ini berfungsi untuk mengukur kelembapan dan suhu relatif pada saluran masuk udara mesin. Berikutnya ada sensor getaran. Sensor getaran adalah perangkat yang mendeteksi getaran, guncangan, dan suara. Ini digunakan dalam mesin untuk mendeteksi masalah sebelum terjadi. Berikutnya ada sensor posisi piston atau piston position sensor. Dan yang terakhir itu ada sensor tekanan oli atau oli pressure sensor. Baik, berikutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya adalah AIoT atau integrasi AI dan AIoT menghasilkan sistem yang lebih canggih, dikenal sebagai AIoT atau Artificial Intelligence of Things. AIoT memiliki berbagai aplikasi di berbagai industri, termasuk manufaktur, kesehatan, pertanian, dan transportasi. Dalam industri otomotif dan mesin diesel, AIoT dapat digunakan untuk pemeliharaan prediktif, optimasi pembakaran, dan pengaturan injeksi bahan bakar. Misalnya, AIoT dapat memonitor kondisi mesin secara terus-menerus dan memprediksi kapan komponen tertentu perlu diganti atau diperbaiki sebelum terjadi kerusakan yang lebih serius. Dengan menganalisis data dari sensor di mesin diesel, AIoT dapat mengoptimalkan proses pembakaran bahan bakar, meningkatkan efisiensi bahan bakar, dan mengurangi emisi gas buang. Implementasi AIoT dalam konteks mesin diesel membawa peningkatan signifikan dalam efisiensi operasional, pengurangan biaya, dan peningkatan kinerja. Kemudian ada faktor yang mempengaruhi nilai AFR. Nilai Air Fuel Ratio atau AFR dalam kehidupan sehari-hari cenderung berubah-ubah pada suatu bahan bakar karena berbagai faktor yang mempengaruhi kondisi pembakaran di mesin. Di antaranya yang pertama perubahan kondisi lingkungan, yang kedua variasi dalam beban mesin, yang ketiga kualitas dan komposisi bahan bakar, yang keempat kondisi mesin dan sistem injeksi, yang kelima pemeliharaan dan perawatan mesin, dan yang terakhir adalah perubahan dalam strategi kontrol EQ. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, baik, akan saya lanjutkan. Kemudian ada pengembangan teknologi injeksi common rail. Sistem common rail memiliki berbagai keuntungan, diantaranya meningkatkan efisiensi bahan bakar berkat kontrol presisi terhadap injeksi bahan bakar, meningkatkan tenaga dan performa mesin melalui injeksi bahan bakar pada tekanan tinggi, serta sistem ini juga bisa mengurangi kebisingan dan getaran yang dihasilkan oleh mesin diesel. Namun, sistem ini juga memiliki beberapa kekurangan, yaitu salah satunya biaya produksi yang lebih tinggi adalah salah satunya. Pengembangan sistem common rail dapat dilakukan dengan menambahkan sensor-sensor dan komponen untuk mendapatkan data yang akurat dan modul AI untuk memproses data
dan mengambil keputusan secara real-time dan berkelanjutan dalam sebuah sistem, di mana fungsi-fungsi sensor tersebut adalah sebagai berikut. 1. Fuel pressure sensor untuk mengukur tekanan bahan bakar di common rail. Fuel quality sensor untuk mengukur kualitas bahan bakar termasuk kandungan sulfur, air, dan kontaminan lainnya. Engine temperature sensor untuk mengukur suhu mesin di blok mesin. MAP sensor mengukur tekanan udara di intake manifold. Kemudian MAP sensor untuk mengukur aliran massa udara di saluran masuk udara. Piston position sensor untuk mengukur posisi piston di blok M. Emission sensors mengukur emisi gas buang di saluran gas buang. Oil pressure sensor untuk mengukur tekanan oli di sistem pelumas. Electronic control unit yaitu unit kontrol elektronik di kompartemen mesin. AI modul yaitu modul AI di dekat ECU dan lainnya. Berikut adalah sistem kerja sistem yang telah dikembangkan dengan sistem AIoT. Selanjutnya, oke baik, akan saya lanjutkan algoritma AI dalam sistem Smart Engine. Berikut adalah algoritma kontrol AFR atau Air-Fuel Ratio untuk mengoptimalkan kinerja mesin diesel berbasis AIoT. Yang pertama, inisialisasi sistem. Langkah-langkahnya adalah yang pertama, inisialisasi sensor-sensor yang terdiri dari MAF, MAP, oksigen sensor, dan lain-lain. Lalu, inisialisasi akuator yang terdiri dari injektor bahan bakar, throttle, dan lain-lain. Lalu yang terakhir ada inisialisasi unit control atau ECU dan modul AI. Lalu ada yang kedua, pengumpulan data real-time. Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. 1. Baca data dari sensor MAF untuk aliran massa udara. 2. Baca data dari sensor MAP untuk tekanan udara di manifold. 3. Baca data dari sensor suhu mesin. Lalu yang terakhir, baca data dari sensor oksigen untuk kadar oksigen di gas buang. Lalu selanjutnya ada perhitungan AFR. Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, hitung jumlah udara yang masuk ke mesin menggunakan data dari sensor MAF. 2. Tentukan jumlah bahan bakar yang harus disuntikan berdasarkan data dari sensor udara dan tabel AFR yang sudah disimpan. Lalu yang ketiga, gunakan rumus 21. Dan terakhir, bandingkan nilai AFR yang diukur dengan nilai AFR yang diinginkan atau ideal. Selanjutnya ada penyesuaian injeksi bahan bakar. Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. 1. Jika AFR terlalu tinggi atau campuran terlalu miskin, tingkatkan jumlah bahan bakar yang disuntikan. Yang kedua, jika AFR terlalu rendah atau campuran terlalu kaya, kurangi jumlah bahan bakar yang disuntikan. Selanjutnya ada penyesuaian timing injeksi. Dalam penyesuaian timing injeksi, sesuaikan waktu injeksi bahan bakar untuk memastikan pembakaran optimal berdasarkan data dari sensor posisi piston dan knock sensor. Lalu ada optimasi berbasis AI. Langkah-langkahnya itu, 1. Gunakan modul AI untuk menganalisis data historis dan real-time. Lalu yang kedua, terapkan algoritma pembelajaran mesin untuk memprediksi dan mengoptimalkan pengaturan AFR dalam berbagai kondisi operasi. Lalu ada pemantauan dan koreksi berkelanjutan. Langkah-langkahnya yaitu 1. Terus-menerus memantau data dari sensor. 2. Terapkan koreksi secara real-time berdasarkan analisis data. 3. Sistem data untuk analisis lebih lanjut dan peningkatan performa. Lalu yang terakhir itu ada komunikasi dan pembaruan. Dalam komunikasi dan pembaruan, langkah-langkahnya yaitu 1. Kirim data ke cloud untuk analisis lebih lanjut dan pembaruan sistem. Lalu yang kedua, terima pembaruan perangkat lunak atau algoritma dari cloud untuk peningkatan performa. Berikut adalah konsep workflow algoritma AI yang dapat kita lihat konsepnya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya.
Oke, selanjutnya adalah pengaruh teknologi injeksi dalam kandungan emisi pada gas buang. Di sini dapat dilihat tabel. Yang pertama itu ada dalam segi aspek. Dari segi aspek teknologi injeksi, pada mesin diesel konvensional itu menggunakan pompa injeksi mekanis. Sedangkan pada mesin diesel common rail itu menggunakan sistem injeksi elektronik dengan common rail. Dan pada mesin diesel common rail, AOT itu menggunakan sistem injeksi elektronik dengan common rail dan dikontrol oleh AI. Dari aspek tekanan injeksi pada mesin diesel konvensional itu tekanan injeksinya lebih rendah, sekitar 200 sampai dengan 500 bar. Pada mesin diesel common rail itu tekanan injeksinya lebih tinggi, dari 200 bar hingga lebih. Dan pada mesin diesel common rail ALT itu tekanan injeksinya sangat tinggi dan dikendalikan secara real time oleh AI. Selanjutnya ada kontrol injeksi. Pada mesin diesel konvensional itu kontrol injeksinya kurang presisi karena tergantung pada kerja mekanis. Pada mesin diesel common rail itu kontrol injeksinya sangat presisi karena dikontrol oleh ECU. Dan pada mesin diesel common rail ALT, kontrol injeksinya itu sangat presisi, dikontrol oleh ECU yang berbasis AI dengan penyelesaian secara real time. Ada pula aspek lainnya, yaitu efisiensi bakar. Pada mesin diesel konvensional, efisiensi bahan bakarnya itu lebih rendah. Pada mesin diesel common rail itu efisiensi bahan bakarnya lebih tinggi dan mengalami optimasi pembakaran. Dan pada mesin diesel common rail ALT itu efisiensi bahan bakarnya sangat tinggi karena dioptimalkan oleh AI berdasarkan analisis data real time. Berikutnya ada banyak sekali aspek dari pengaruh teknologi injeksi pada berbagai jenis mesin diesel yang pastinya pada setiap jenis mesin diesel itu berbeda-beda. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, kesimpulan dari pembahasan yang telah kami presentasikan adalah yang pertama, faktor utama yang mempengaruhi kualitas pembakaran dalam mesin diesel meliputi kualitas bahan bakar, proses pembakaran, serta teknologi injeksi yang digunakan. Yang kedua, teknologi mesin diesel konvensional telah mengalami berbagai peningkatan termasuk penggunaan teknologi injeksi yang lebih canggih seperti sistem common rail. Ketiga, pengembangan teknologi sebelumnya, khususnya dengan integrasi AIoT, dapat meningkatkan efisiensi mesin diesel secara signifikan. Teknologi ini memungkinkan kontrol yang lebih presisi terhadap proses pembakaran dan penggunaan bahan bakar. 4. Mesin diesel yang telah dikembangkan dengan teknologi AIoT menunjukkan peningkatan efisiensi dan pengurangan emisi yang lebih baik dibandingkan dengan mesin diesel konvensional. Teknologi ini berkontribusi pada pencapaian tujuan Sustainable Development Goals atau SDGs terkait energi bersih dan aksi terhadap perubahan iklim. Baik, sekian presentasi kami hari ini. Semoga dapat diterima. Jika ada salah kata, kami minta maaf. Kami tutup dengan Paramasanti Om Santi Santi. Terima kasih.